kita akan melanjutkan tasrif fiil mazid khumasi. Untuk pekan yang lalu kita sudah mempelajari tasrif fiil mazid yang rubai, yaitu fiil yang mendapatkan imbuhan satu huruf ya dari tiga huruf asal, kemudian mendapat imbuhan satu huruf menjadi rubai atau menjadi empat huruf, disebut dengan fiil mazid rubai. Ya, ada wazan af'ala, fa'ala, ada fa'ala. Ya, untuk videonya sudah saya buatkan juga ya di YouTube. Bagi yang kemarin barangkali ada yang belum mengikuti, bisa dilihat di video yang sudah dibuat. Insya Allah untuk pagi ini kita akan melanjutkan tasrif fi'il mazid yang khumasi ya. Tasrif fi'il mazid khumasi yaitu fi'il yang mendapatkan imbuhan dua huruf dari huruf asalnya yang berjumlah tiga ya. Dari yang tadinya sulasi tiga huruf mendapat imbuhan dua huruf menjadi lima huruf, disebut dengan khumasi. Jadi dari kata khomsah ya. Dari kata khomsah mengikuti wazan fu'al khumas, jadi namanya fiil mazid khumasi, yaitu fiil yang mendapatkan imbuhan yang berjumlah lima huruf. Untuk fiil mazid khumasi ada empat wazan ya. Bisa diperhatikan di screen yang saya share seperti kita masing-masing. Ada wazan ifta'ala, infa'ala. Nah, ini dua ini imbuhannya ada alif ya. Di depan ada alif atau lebih tepatnya itu hamzatul wasal ya. Karena bisa berharokat. Kalau alif kan sama sekali nggak bisa berharokat, nggak bisa dibaca, jadi selalu sukun. Kalau di sini bisa dibaca ya, if, in, nah, berarti hamzatul wasal yang lebih tepat. Ada imbuhan hamzatul wasal di depan. Kemudian yang pertama ifta'ala, ya, ada imbuhan tak setelah faul fi'il. Adapun wazan yang kedua, ini imbuhan yang keduanya itu nun, ya. Jadi in fa'ala. Kemudian juga ada wazan tafa'ala sama tafa'ala. Untuk yang pertama tafa'ala ada imbuhan ta di depan sama ainul fiilnya ditasdid. Nah, jadi ada imbuhan dua huruf ya, ainnya double. Kemudian yang keempatnya itu atau kedua kalau yang imbuhannya ta ya, ada tafa'ala, imbuhan pertamanya ta, imbuhan keduanya itu alif. Nah, kalau ini alif asli ya, bukan hamzatul wasl, memang alif dan selalu berharokat sukun. Tafa'ala. Jadi untuk fiil mazid khumasi ada empat huruf totalnya, ada ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, sama tafa'ala. Baik, kita mulai dari wazan yang pertama, fiil mazid khumasi dengan wazan ifta'ala. Kita mulai dari tasrif istilahi dulu ya, karena ini yang penting. Nanti untuk yang lugawinya itu intinya sama, sama dengan yang sulasi mujarot, ya, sama juga kemarin dengan yang fiil rubai mazid ya, fiil mazid rubai. Intinya imbuhan-imbuhannya itu sama. Maka kita fokus dulu di istilahinya dulu. Kita fokus ifta'ala ya. Ifta'ala, fiil madinya ifta'ala, fiil mudhari'nya yafta'ilu. Yafta'ilu. Huruf A-nya yang ketika madi fathah sekarang menjadi kasroh. Kemudian masdarnya ifti'alan. Dari madinya ifta'ala mendapat imbuhan alif setelah ain. Kemudian harokatnya mengikuti wazan ya. Taknya yang tadinya fathah jadi kasroh. Kemudian untuk lamnya jadi tanwin. Karena isim. Masdar itu isim bukan fi'il. Ifta'ala jadi ifti'alan. Kemudian fi'il amr seperti biasa diambil dari fi'il mudhari ya. Yafta'ilu. Nah, iya-nya dihilangkan, ahruful mudhari'ahnya dihilangkan, diganti hamzatul wasal. Ifta'i. Nah, lamnya karena amr jadi sukun ya. Ifta'il. Ifta'il. Kemudian fa'il. Isim fa'il ini secara harokat mirip dengan fi'il mudhari juga ya. Cuma bedanya kalau fi'il mudhari imbuhan di depannya ahruful mudhari'ah, kalau isim fa'il, isim maf'ul juga imbuhannya mim ya, imbuhannya mim. Dan berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Bisa diperhatikan semua fi'il
semua isim fa'il dan isim maf'ul untuk fi'il masjid baik yang rubai, kumasi maupun sudasi, mimnya di awal itu semuanya berharokat dhammah, nggak ada yang fathah. Ya semuanya dhammah. Nah, bisa diperhatikan yafta'ilu ya dibentuk dari fi'il mudhari yafta'ilu tapi iya-nya diganti mim berharokat dhammah jadi mufta'ilun ya ditanwin karena isim. Mufta'ilun kasroh ainnya. Kemudian untuk isim maf'ulnya dirubah saja harokat ainul fi'il yang tadinya kasroh jadi fathah. Jadi mufta'alun. Jadi mufta'alun. Mufta'alun. Baik. Jadi untuk tasrif istilahinya secara lengkap untuk wazan fi'il khumasi, fi'il masid khumasi yang pertama yaitu ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ifta'il mufta'ilun mufta'alun. Nah, kita coba praktekkan ke beberapa fi'il yang ada di kitab ya. Nah, bisa dilihat yang dal ifta'ala contohnya adalah ijtahada. Ifta'ala ijtahada. Pokoknya untuk harokat ngikutin wazan saja ya. Ini enaknya dari fi'il masid itu harokatnya nggak berubah-ubah seperti fi'il sulasi mujarad. Kalau fi'il sulasi mujarad harokatnya itu bisa beda-beda ya untuk harokat ainul fi'ilnya terutama. Kalau masid semuanya sama persis nggak ada perubahan. Jadi lebih gampang sebenarnya dari segi harokat hurufnya itu semuanya sama nggak ada yang beda dengan wazan. Contohnya ijtahada, kita masukkan ke wazan tasrif istilahinya. Ijtahada, ifta'ala, ijtahada. Mudhari'nya yafta'ilu berarti yajtahidu. Ya. Sebelum akhir kasroh, ngikutin saja. Yajtahidu. Ya. Yajtahidu. Masdarnya ifti'alan, berarti ijtihadan. Ijtihadan. Kemudian fi'il amar ifta'il berarti ijtahid ya. Harokatnya ngikutin persis ijtahid. Kemudian isim fa'ilnya mufta'ilun berarti mujtahidun. Kemudian isim maf'ul tinggal dirubah harokat ainul fi'ilnya jadi fathah mufta'alun jadi mujtahadun. Jadi kalau untuk ijtahada secara lengkapnya ijtahada yajtahidu ijtihadan. Ijtahid mujtahidun mujtahadun. Seperti itu ya. Kemudian contoh lain dari i'tamara. Kalau ijtahada itu artinya bersungguh-sungguh ya. Nah, contoh berikutnya i'tamara ya. I'tamara i'tamiru i'timaron. I'tamir mu'tamirun mu'tamarun. I'tamara artinya orang yang umroh ya, orang yang sedang umroh. Contoh berikutnya intaldoro ya, menunggu. Dari kata naldoro, melihat, mengikuti wazan intaldoro, maknanya jadi menunggu. Ya, maknanya agak jauh ya, melihat jadi menunggu. Intaldoro, yantaldhiru, intidoron. Intaldhir, muntaldhirun, muntaldhorun. Kemudian igtasala, igtasala dari kata ghosala ya, sulasi mujaradnya ghosala artinya mencuci, igtasala di sini artinya menjadi mandi. Igtasala yagtasilu igtisalan igtasil muhtasilun muhtasalun. Kemudian contoh lain ibta'ada ya. Kata dasarnya ba'uda mendapat imbuhan hamzatul wasl di depan dan tak setelah faul fi'il. Jadi ibta'ada. Kalau ba'uda jauh, ibta'ada artinya menjauh. Ibta'ada yabta'idu ibti'adan ibta'id mubta'idun mubta'adun. Kemudian ijtama'a, jama'a mengumpulkan, ijtama'a berkumpul. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an, ijtami' mujtami'un mujtama'un. Kemudian ini ada yang agak beda ya. Asalnya itu waw, wasola artinya sampai. Wasola artinya sampai. Ketika mendapatkan imbuhan hamzatul wasal di depan, kemudian tak setelah waw, wawunya berubah jadi tak. Nah, karena berubah jadi tak, taknya double, tak ketemu tak, jadi bertasdid. Asalnya itu iu tasola gitu ya, asalnya iu tasola. Wawunya berubah jadi tak, jadi taknya bertasdid. Jadi it tasola, ya, it tasola. Kalau dimasukkan ke wazan, it tasola, yattasilu, ittisolan.
ittisalan. Ittasil, muttasilun, muttasalun. Ya, demikian untuk tasrif istilahi fiil mazid khumasi yang pertama yaitu wazannya ifta'ala. Ya intakola, intakola dari kata nakola, nakola artinya memindahkan. Nah, intakola artinya berpindah. Ya, kalau ini kebalikan dari yang rubai ya. Kalau rubai kemarin dari kata kerja pasif jadi aktif. Kalau di sini malah kebalikannya. Tadinya aktif malah jadi pasif. Nggak butuh objek ya. Pasif dalam artian nggak butuh objek. Kayak ini contohnya. eh, contoh, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Nah, tapi banyak yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Contohnya, Ghosala kan mencuci. Mencuci kan butuh objek ya. Aku mencuci baju. Kalau salah mandi. Mandi itu nggak butuh objek. Aku mandi. Ya cukup. Fiil sama fa'il cukup. Termasuk di sini nakola memindahkan. Intakola berpindah. Nah, kalau di sini ada memang asalnya pasif juga. Udah jauh. Ada menjauh. Nah, ijtama'a dari jamaah. Jamaah kan artinya mengumpulkan. Ya. Aku mengumpulkan santri. Ya. Di sini butuh objek. Berubah jadi ijtama'a artinya berkumpul. Kami berkumpul. Nah, ini nggak butuh objek. Nah, ini kebalikannya dari fi'il mazid rubai kemarin ya. Kalau rubai kemarin kebanyakan merubah yang tadinya fi'il kata kerja pasif jadi aktif atau lazim berubah jadi mutaaddi ya. Tadinya nggak butuh objek jadi butuh objek. Kalau yang di sini kebalikannya, tadinya butuh objek menjadi tidak butuh objek atau tadinya lazim afan tadinya mutaaddi butuh objek menjadi lazim tidak butuh objek. Walaupun nggak semua ya, nggak semuanya, tapi banyak yang demikian. Baik. Untuk lugawinya ya sama ya pada dasarnya itu sama sama untuk imbuhan-imbuhannya sama persis nggak ada yang beda. Misalkan dari tasrif lugawi fiil wazan yang pertama ifta'ala untuk fiil madinya sama persis nggak ada yang beda ya. Untuk huma ada imbuhan alif, hum imbuhan wawu nun, hiya tak sukun. Jadi sama persis ya nggak ada yang beda. Kita ambil saja satu contoh ya ifta'ala. Untuk huma ifta'ala, ifta'alu, ifta'alat, ifta'alata, ifta'alna, ifta'alta, ifta'altuma, ifta'altum, ifta'alti, ifta'altuma, ifta'altunna, ifta'altu, ifta'alna. Mudhari'nya juga sama, imbuhannya sama persis dengan sulasi mujarab. Yafta'ilu, yafta'ilani, yafta'iluna, tafta'ilu, tafta'ilani, yafta'ilna, tafta'ilu, tafta'ilani, tafta'iluna, tafta'ilina, tafta'ilani, tafta'ilna, afta'ilu, nafta'ilu. Justru malah lebih mudah karena harokat ainul fiilnya sudah pasti. Ya, contohnya di sini ketika madi fathah kasroh, ketika mudhari kasroh. Ini pasti nggak berubah-ubah seperti sulasi mujarab. Kemudian untuk fil amar, ifta'il, ifta'ila, ifta'ilu, ifta'ili, ifta'ila, ifta'ilna. Isim fa'il, mufta'ilun, mufta'ilani, mufta'iluna, mufta'ilatun, mufta'ilatani, mufta'ilatun. Isim maf'ulnya, mufta'alun, mufta'alani, mufta'aluna, mufta'alatun, mufta'alatani, mufta'alatun. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau dipraktekkan ke fiil-fiil yang lain, ya tinggal ngikutin wazan ya. Contoh, kita ambil contoh fiil madinya saja ya. Insya Allah selebihnya sama. Ijtahada ya contohnya. Ijtahada. Ijtahada, ijtahada, ijtahadu. Ijtahadat, ijtahadata, ijtahadna. Ijtahadta, ijtahadtuma, ijtahadtum. Ijtahadti, ijtahadtuma, ijtahadtunna. Ijtahadtu, ijtahadna. Ini berkaitan dengan tajwid ya. Kalau ada dal sukun ketemu ta itu masuk ke huruf ta, idhom ya, masuk ke pembahasan idhom. Yang mudhari, amar, isim fa'il, isim maf'ul ini sama persis.